Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Murniandayani dalam mata kuliah Sifat Fisik Bahan Pangan pada program studi pengembangan produk agroindustri. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, amin. Baik, ayo kita belajar, semangat! Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan aplikasi sifat fisik bahan pangan dalam pemisahan mekanis. Kita akan berbicara terkait dengan pendahuluan sifat fisik bahan pangan dalam pemisahan mekanis, pengolahan kopi. Nah, ini terkait dengan sortasi buah kopi dan sortasi kopi beras, pengolahan susu dan filtrasi. Untuk yang pertama, terkait dengan pendahuluan, bahwa di dalam industri pengolahan hasil pertanian terdapat beragam satuan operasi terkait dengan aplikasi sifat fisik bahan pangan. Bahwa disadari atau tidak, perbedaan sifat fisik memudahkan usaha pengelompokan atau pemisahan bahan. Contohnya, ketika orang memilih beberapa buah apel di antara tumpukan apel, orang tersebut sesungguhnya sudah menggunakan perbedaan sifat fisik, baik dari deskripsi bentuk dan ukuran, warna atau berat persatuannya. Maka, apabila tidak ada perbedaan sifat fisik di antara penyusun bahan pangan tersebut atau populasinya homogen, proses pemisahan tidak akan pernah terjadi. Selanjutnya, prinsip perbedaan sifat fisik bahan pangan akan selalu digunakan dalam berbagai proses di industri pengolahan hasil pertanian atau industri pangan. Nah, di era modern seperti sekarang ini, perbedaan yang sangat kecil pun atau halus pun di dalam sifat fisik bahan pangan itu dapat dideteksi dan diidentifikasi selanjutnya untuk dipisahkan. Hal ini didukung dengan tersedianya instrumentasi atau alat yang akurat dan memiliki kepekaan atau sensitivitas yang tinggi. Lalu selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan pemisahan mekanis? Nah, pemisahan mekanis di sini adalah memisahkan bahan pangan atau hasil pertanian dan bagiannya secara mekanis atas prinsip perbedaan sifat fisik bahan pangan atau hasil pertanian itu. Nah, kemudian kita kemarin sudah belajar terkait dengan deskripsi sifat fisik bahan pangan. Nah, diantaranya adalah ada ukuran, warna, cacat, gaya berat spesifik, dan berat. Nah, ini banyak diaplikasikan untuk unit operasi pemisahan kualitas atau quality separation. Nah, kemudian pemisahan mekanis atas dasar perbedaan sifat fisik dibagi dalam 4 kelompok unit operasi. Antara lain pada proses sedimentasi, sentrifugasi, filtrasi, dan pengayakan. Untuk sedimentasi itu terkait dengan pengendapan, sentrifugasi itu memanfaatkan gaya sentrifugal. Nah, kemudian filtrasi adalah penyaringan dan pengayakan. Untuk selanjutnya terkait dengan pengolahan kopi. Nah, di sini di dalam pengolahan kopi itu ada terkait beberapa proses, antara lain dari yang pertama adalah kegiatan pemetikan. Kemudian ada sortasi buah kopi, pengupasan daging buah, fermentasi, pembersihan, penjemuran, dan sortasi kopi beras. Bahwa di dalam pemetikan itu tidak semua buah kopi hasil dari pemetikan dijamin berkualitas baik atau superior. Ada juga yang bermutu jelek atau inferior. Nah, kopi inferior itu diproses terpisah secara kering. Kemudian kopi superior atau kopi berkualitas baik itu diolah dengan cara basah atau semi basah. Pada proses sortasi buah kopi atau coffee beans, nah, sortasi buah kopi dilakukan pada bak air dan meneruskannya pada sifon. Nah, ini bertujuan untuk menjamin kualitas produk setengah jadi atau kopi beras ataupun kopi siap hidang seperti kopi bubuk, kopi instan rendah kafein, dan variannya. Nah, dalam sifon kopi superior akan tenggelam
dan terbawa aliran air dan masuk pada mesin pengupas daging buah. Kemudian kopi inferior akan mengapung dan dipisahkan, kemudian diolah secara kering. Nah, cara atau salah satu cara untuk mengetahui bahwa kopi tersebut kopi yang berkualitas baik atau kopi berkualitas buruk itu adalah bisa diidentifikasi dengan perendaman, kegiatan perendaman, bahwa kopi yang memiliki kualitas yang bagus dia akan tenggelam, kalau yang kurang baik itu akan mengapung. Nah, itu salah satu cara untuk mengetahui kualitas dari bahan pangan. Nah, contoh lain misalnya proses perendaman tadi itu misalnya pada telur. Nah, bahwa telur yang mengapung dia tidak mempunyai kualitas yang bagus, seperti itu. Kemudian selanjutnya pada pengolahan buah kopi. Nah, sortasi kopi beras atau green bean. Ketika biji sudah dipisahkan dari kulit tanduk melalui proses perebusan, maka diperoleh kopi beras dalam ukuran yang beragam, sehingga diperlukan proses grading berdasarkan atas ukuran diameter biji, kadar air, dan kotoran. Grading dilakukan menggunakan ayakan. Nah, pada proses pengayakan dapat dilakukan secara manual ataupun secara mekanis dengan rotary size grader yang berputar. Ini di sini ada dua jenis kopi, yaitu kopi arabica dan kopi robusta. Dari sifat fisiknya, dari bentuk aja sudah berbeda ya, bahwa kopi robusta itu ciri-cirinya atau bentuknya adalah lebih ke bulat kecil, sedangkan kopi arabica itu lebih lonjong. Nah, di sini ada persyaratan mutu kopi berdasarkan ukuran biji, kadar air, dan kotoran. Nah, grading ini mengacu pada Standar Nasional Indonesia Biji Kopi nomor 0129071999. Nah, seperti pada tabel di sini. Nah, bisa kalian pelajari bahwa mutu kopi itu harus sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan, seperti itu. Apa sih perbedaan kopi robusta dan arabica? Nah, di sini kopi arabica memiliki kadar kafein 2 kali lebih rendah daripada robusta. Kadar gula pada kopi arabica 2 kali lebih tinggi dibandingkan kopi robusta. Arabica juga memiliki acidity lebih tinggi dibandingkan dengan robusta, atau kadar asamnya lebih tinggi. Kemudian kopi arabica harganya lebih mahal dibandingkan kopi robusta. Hal ini dikarenakan karena lebih sulit merawat tanaman kopi ini hingga waktu panen. Biji kopi arabica berbentuk oval dan ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan biji kopi robusta. Ya, sedangkan pada kopi robusta itu memiliki kadar kafein lebih tinggi dibandingkan arabica. Kadar gula pada kopi robusta jauh lebih rendah dibandingkan kopi arabica. Kemudian robusta memiliki acidity lebih rendah dibandingkan arabica. Kopi robusta harganya jauh lebih murah dibandingkan kopi arabica karena cara merawat tanaman kopi ini cukup mudah. Biji kopi robusta bentuknya bulat dan ukurannya lebih kecil dibandingkan biji kopi arabica. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan pengolahan susu. Nah, bahwa susu segar atau wool milk yang berasal dari peternak atau koperasi yang memiliki beragam kadar lemak, begitu sampai di industri pengolahan susu itu dilakukan proses pemisahan lemak dari proteinnya. Kemudian dilaksanakan proses standarisasi kadar lemak dan dilakukan pengeringan atau proses berkaitan dengan suhu tinggi. Nah, kadar lemak susu segar itu berkisar antara 3-3,8%. Sedangkan kadar lemak susu rendah lemak itu berkisar antara 0,5-2,5%. Kemudian setelah dilaksanakan proses pemisahan kadar lemak, dilakukan
percampuran kembali atau penambahan krim dari luar sesuai standar susu yang diharapkan, full cream atau low fat milk. Nah, ini dapat menggunakan mesin krim separator. Nah, untuk percampuran ini didasarkan atas perbedaan densitas antara krim dengan skim. Kadar zat terlarut susu segar antara 12-13%. Nah, ini di dalamnya mengandung protein 3,5%, lemak 3,7-4%, gula susu 5%, dan vitamin serta garam 0,5%. Berikut merupakan tahapan dari pengolahan susu. Antara lain, penerimaan susu, standarisasi, pemisahan krim, pasteurisasi, homogenisasi, penyimpanan atau storing, sterilisasi, pemekatan, dan pengeringan. Nah, proses-proses ini terdapat juga ada diantaranya proses fermentasi, koagulasi, proses lain yang disesuaikan dengan produk akhir yang dikehendaki dari produk susu tersebut. Selanjutnya adalah terkait dengan proses filtrasi. Nah, filtrasi merupakan salah satu metode pemisahan partikel tersuspensi dalam suatu fluida. Ini melalui membran atau filter sedemikian rupa sehingga partikel itu tidak dapat lolos. Nah, partikel-partikel yang tidak dapat lolos melalui celah-celah filter ini akan membentuk yang namanya filter cake. Nah, di dalam filtrasi itu ada yang dinamakan pre-coat, yaitu massa atau lapisan tipis di sekeliling celah-celah. Kecepatan filtrasi merupakan tekanan dibagi dengan penghambatan. Di sini ada gambar yang menggambarkan proses filtrasi pada minyak atsiri atau kayu putih. Nah, ini bisa dipelajari atau difahami seperti itu. Baik, sekian dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan melalui grup WA. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.